Halo Aries semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Aries, readingan aku kali ini dengan tema ternyata peristiwa ini yang akan kamu alami sebentar lagi. Aries, kita lihat energi kamu di sini satu persatu. Aries, nah, aku ngerasakan ada penderitaan ya. Ada yang hilang dari hidupmu, atau di sini kamu ditipu oleh seseorang yang kamu percaya sehingga kamu berada di titik terendah. Keuangan kamu yang tidak stabil, semuanya hancur. Ya uang kamu hilang, dibawa kabur, nama baik kamu buruk, proyek-proyek yang gagal. Jadi ini kayak bertubi-tubi masalah yang kamu hadapi. Gitu ya. Dan seseorang ini yang sudah menyakiti kamu, yang sudah menipu kamu, yang sudah menghancurkan nama baik kamu dan merusak kehidupan kamu gitu, karena kamu berada di titik terendah ya Aries. Orang yang kamu percaya justru di sini dia yang menyakiti kamu, makanya kamu itu ngerasakan ini tragis sekali loh untuk hidupku, nggak nyangka ternyata ya mereka begini kepadaku, nggak nyangka ternyata ini yang terjadi di hidupku, nggak nyangka ternyata hal-hal ini terjadi di hidupku gitu. Karena kamu ngerasakan bahwa sudah banyak hal baik yang kamu lakukan, sudah banyak kamu nolong orang, kamu udah berjuang untuknya, kamu udah berkorban juga untuk hidupnya, membantu ini itu gitu ya, sehingga dia bisa berada di titik saat ini. Tetapi ternyata justru dia yang menyakitimu, dia yang menipu kamu, dan dia menghancurkan kehidupan kamu. Jadi kamu tuh kayak ditusuk dari belakang olehnya, nggak nyangka sekali, kecewa, hancurlah diri kamu ya Aries gitu. Makanya di sini kayak tragis sekali ya kondisi kamu, karena justru ya kamu mengalami hal ini, justru kamu mengalami kesedihan ini, luka ini gitu ya. Semuanya musnah, semuanya sirna, semua hancur gitu. Tetapi aku ngerasakan sih bahwa masih ada harapan, masih ada waktu untuk kamu berbenah diri, masih ada hal yang bisa kamu lakukan untuk memulai kehidupan yang baru. Intinya jangan pernah menyerah, karena mungkin inilah jalan yang terbaik dari Tuhan agar kamu sadar bahwa siapa orang yang berada di dekat kamu selama ini, apa tujuannya, dan ternyata ini dia gitu. Dan aku ngerasakan kamu melakukan perubahan, kamu bahkan melakukan perjalanan, perpindahan, karena kamu tidak ingin ketemu lagi dengan orang-orang ini gitu. Kamu kecewa dengannya, kamu sakit hati sekali, kamu merana, sedih banget gitu ya. Makanya di sini kamu itu butuh tempat baru, butuh suasana baru, butuh lingkungan baru, butuh energi baru, sehingga membuat kamu itu menjadi lebih fokus dengan apa yang kamu planningkan gitu. Karena kamu bukan tipe orang yang mudah menyerah ya, bukan larut pada kesedihan, terpuruk pada keadaan, enggak. Walaupun saat ini kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja, kamu optimis bahwa Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan menunjukkan tempat di mana kamu akan bisa memulai kehidupan yang baru, dan kamu yakin bahwa kehidupan kamu ke depannya bahkan akan lebih baik daripada saat ini gitu. Dan ini mulai ada peningkatan karena ketegasan kamu, keteguhan hati kamu ini kayak memberikan penerangan kepada pikiran kamu ya, bahwa tidak ada yang kebetulan, semuanya itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dan aku rasakan saat ini
kamu membangun sisi spiritual kamu dengan Tuhan, kamu jadi terhubung dengan Tuhan, kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, kamu memasrahkan hidup kamu kepada Tuhan, karena kamu yakin bahwa Tuhan yang memberikan ujian ini, dan Tuhan juga yang akan melepaskan diri kamu dari ujian ini, gitu. Jadi masalah ini ya hanya kayak ujian untuk kamu memperkuat diri kamu menjadi lebih tangguh. Karena yang aku rasakan, pelan tapi pasti kamu mencoba untuk menjadi tegas, logis, gak mudah percaya, menjadi lebih kuat, bahkan terkadang kamu otoriter gitu. Karena sesekali kamu harus menunjukkan ketegasan kamu, power kamu, agar tidak ada yang bisa menjatuhkan nama baik kamu lagi, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan kamu lagi gitu, Aries. Dan aku ngerasakan di sini mulai ada situasi yang mulai membaik ya, aman, terkendali, terpenuhilah kehidupan kamu yang mulai tenang, mulai damai, kamu merintis usaha lagi, kamu mencoba untuk memperbaiki hati, perasaan kamu, mengejar harapanmu, fokus dengan diri sendiri, karena masalah di masa lalu itu pasti bertubi-tubi ya, bukan hanya kamu kehilangan uang, bukan hanya kamu kehilangan harta, tapi kehilangan semuanya, mulai dari pasangan. Di saat kamu nggak punya apa-apa, semuanya menjauh, menghindar gitu ya. Bahkan di sini kamu benar-benar sendiri, bahkan keluarga kamu pun menjauh dari kamu, menghina kamu, merendahkan kamu. Makanya kamu itu kayak, ini tragis sekali gitu. Tapi pada akhirnya ya kamu sadar bahwa kamu nggak bisa begini terus. Kamu membangun hidupmu, dan di sini situasinya pelan tapi pasti menjadi lebih kondusif, aman, terpenuhi, ada harta, ada kekayaan, ada kemapanan, ada ketenangan, ada kedamaian, dan ya pokoknya kembali lebih kondusif lah. Tetapi di sini kamu juga harus waspada, karena pasti masih banyak yang kepo tentang hidup kamu saat ini, atau yang udah punya rencana untuk mendekati kamu lagi, meminta maaf dengan harapan kamu akan membantu begini begitu. Nah, kendalikan diri kamu ya, Aries, karena kamu harus punya prinsip, kamu harus berani untuk melawan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu. Dan di sini ya kamu berani untuk mengejar apa yang menjadi impian kamu. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menjatuhkan kamu udah nggak ragu-ragu lagi untuk bertindak, karena cukup selama ini kamu dipermainkan, selama ini kamu dihina, selama ini kamu disakiti gitu. Dan waktu yang menjawab ini semua gitu. Tetapi yang aku rasakan ya, kamu nggak menutup diri untuk membangun ya, atau memulai hubungan lagi dengan seseorang, karena di sini kamu juga ingin bahagia, kamu juga ingin ketemu dengan orang yang tepat, memiliki cinta, memiliki kasih sayang gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi sebelumnya tidak mematahkan semangat kamu untuk terkoneksi lagi dengan seseorang. Walaupun di sini memang kamu lebih hati-hati, kamu lebih selektif, karena kamu tidak ingin lagi ditinggalkan di saat kamu berada di titik terendah. Dan ternyata Tuhan menghadirkan hal ini. Ada kehadiran seseorang yang ternyata di saat kamu terpuruk pun dia selalu berada di dekat kamu. Dia yang selalu memotivasimu, membimbing kamu, menyemangati kamu. Makanya kamu itu ngerasa beruntung gitu, bahwa masih ada yang percaya, yang yakin, yang penuh dengan ketulusan, serius mau bersama dengan kamu walaupun kamu nggak punya apa-apa gitu. Dan justru karena kehadirannya akhirnya bisa membawa kamu pelan tapi pasti menjadi lebih baik. Dan di sini ada kebahagiaan karena ada komitmen, bahkan aku ngerasakan sebagian dari kamu ada yang sudah menikah gitu ya. Nah, terus jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena terkadang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi ya terus melangkah, terus berjuang, terus bergerak, dan yakinlah, optimis bahwa semua itu akan indah pada waktunya ya Aries. Dan ya memang kamu harus bisa melepaskan diri dari rasa takut, paranoid gitu, atau hal-hal yang membuat kamu depresi, karena begitu banyak tekanan, begitu banyak beban, begitu banyak yang toksik, begitu banyak yang menghina dan menyakiti kamu, sehingga membawa kamu itu benar-benar lelah, letih
berada di titik terendah, dan kamu bersyukur ya karena ada kehadiran seseorang ini yang pelan tapi pasti menguatkan kamu sehingga membawa kamu keluar dari titik yang penuh dengan stres ini gitu. Mungkin kalau nggak ada dia, kamu nggak akan pernah bisa keluar dari situasi ini gitu. Mungkin karena nggak ada dia, kamu nggak akan pernah bisa sampai di titik yang penuh dengan kesuksesan ini gitu. Dan apapun halnya, di sini kamu benar-benar ngerasa beruntung, benar-benar merasa bersyukur karena saat ini kamu bangkit, kamu ketemu dengan banyak orang yang akhirnya membawa kamu benar-benar terlepas dari energi ketoksikan, energi keputusasaan. Dan di sini kamu siap untuk menjalin kerjasama dengan banyak orang, terhubung dengan banyak orang, berkolaborasi untuk membangun usaha, membangun kreativitas kamu, membangun ide-ide bagus kamu gitu. Dan ternyata di sini ada kesuksesan, ada usaha kamu yang pelan tapi pasti mulai ada peningkatan, ada karir dan kinerja kamu yang kamu mendapatkan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab yang lebih baik lagi dengan jabatan yang lebih tinggi. Dan memang semuanya tuh kayak di awal tuh adalah fantasi, tetapi justru dari fantasi ini yang mendongkrak semangat kamu itu untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, untuk tetap tampil berani. Walaupun di sini kamu juga ketar-ketir, kamu juga ragu dengan diri kamu sendiri gitu, tetapi di saat kamu fokus, di saat itu juga terbuka peluang, di saat itu juga terbuka hati kamu bahwa mungkin inilah saatnya untuk aku menjadi lebih baik lagi. Nah, ternyata banyak yang toksik, banyak yang membuli, banyak yang menghina, banyak yang menyebarkan gosip-gosip gak penting untuk kamu. Jadi dimanapun tempatnya, kamu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada ya, karena pasti ada saja yang gak suka dengan kamu gitu. Kalau kamu pintar, kalau kamu kreatif, kalau kamu punya kemampuan, pasti ada saja yang iri dengan kamu. Makanya di sini kamu itu harus bisa memegang prinsip kamu, jangan pernah menyerah pada sebuah keadaan, dan yakinlah bahwa kamu harus lebih tangguh, mental kamu harus ditempa sehingga kamu punya prinsip untuk kedepannya. Dan di sini akan ada keadilan, akan ada pikiran logis, akan ada jawaban-jawaban atas hal-hal yang terjadi di hidup kamu yang selama ini berada di titik penuh dengan rahasia. Tetapi aku ngerasakan bahwa keadilan ini pantas untuk kamu dapatkan karena selama ini kamu sudah berjuang sangat dalam gitu ya. Kamu sudah kerja keras, walaupun banyak yang menjegal kamu, tetapi yang aku rasakan justru dari hal ini, untuk orang yang paham, untuk orang yang melihat bagaimana usaha kamu, mereka akan memberikan applause luar biasa untuk kamu gitu. Dan di sini memang ada hal yang ingin kamu lepaskan, ingin kamu lupakan. Bahkan sebagian dari kamu memilih untuk udah cukup sampai di sini saja, tutup luka lama, memulai lembaran baru, dan ya inilah yang terbaik gitu. Dan kamu benar-benar merasa bersyukur ya, karena kamu dikelilingi dengan orang-orang hebat yang ngerti bagaimana kondisi kamu, yang ingin membimbing kamu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi Aries, banyak peristiwa yang akan kamu alami sebentar lagi, dan apapun itu, walaupun tragis, walaupun mengecewakan, walaupun sakit hati, di balik ini semua pasti banyak hikmah, pasti akan ada kebahagiaan, pasti akan ada sisi-sisi tertentu yang membuka mata hati kamu bahwa tidak selamanya hidup kamu susah, menderita. Pasti ada saatnya untuk kamu bangkit, pasti ada saatnya untuk kamu bahagia, pasti ada saatnya untuk kamu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bangkit, jangan pernah menyerah, jangan terpuruk pada sebuah kondisi, karena hidup terus berjalan. Yakinlah bahwa kamu luar biasa, yakinlah bahwa kamu mengagumkan, dan di sini akan ada cinta yang terbalas, dan akan ada pernikahan. Jadi aku ngerasakan energi ini sangat luar biasa untuk kamu. Seiring dengan hal-hal toksik yang sudah kamu rasakan, tetapi ternyata Tuhan memperlihatkan hal yang luar biasa untuk kamu. Inilah reward untukmu, inilah bonus untuk kebahagiaan kamu. Dan kedepannya jangan sampai kamu salah langkah, karena bagaimanapun pasti masih ada saja yang
berniat tidak baik dengan kamu. Jadi jadilah diri kamu sendiri, pertegas prinsip kamu, perkuat mentalmu, dan bangun semuanya dari awal lagi. Pertahankan apa yang memang sudah kamu genggam. Oke Aries, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.